Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes, akhirnya Kita bahas Riff. Riff Master. Riff Master Di akhirnya Mas Indonesia Bagas berhasil baca sampai tamat. Yes, di Indonesia tidak ada masternya tapi. Oh jadi? Iya, Riff saja. Apakah karena Master itu adalah Tuan? Wey, bukan. Mungkin sih. Tapi... Enggak Mas, beli Riff to Mas. Iya ya. Riff Master di anime Mas. Oh iya. Riff Master animenya Riff Master. Oh gitu, ya ya. Animenya ya. sempat tayang nggak sih? Aku nggak ingat. Nggak ingat aku nggak ingat. Tapi yang jelas lagunya aku ingat. Nggak ingat. Deng Nggak deng nonton. deng 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 deng. Nggak. Nah, Riff ini kalau aku pribadi adalah paparan pertamaku terhadap Hiro Mashima itu ya Riff. Dan Komik pertamanya ini bukan ya? Bukan ya? saya ingatku ya. Oke. Dan komik pertama yang aku baca dari Hiro Mashima adalah Riff volume 14. Yang atau 15, covernya yang beda sendiri. Kan sebenarnya covernya warnanya putih tuh. Nah, itu belang. Ada merah sama kuning. Ya. Why gitu. Ya, yang lainnya putih. ya. Why? Jadi kalau dipajang ini apaan tengah-tengah ini. Oke. Itu 35 volume. Oke sekali. Kalau Rev aku di Indonesianya Alex Medianya ngikutin dari maksudnya dari volume 1 pun udah terpapar sama One Piece jauh nggak beda rilisnya. Aku lupa sih, tapi yang jelas pada saat aku ngelihat One Piece ini memang sangat mirip dan cukup banyak orang yang bilang bahwa Setelah One Piece, Mas. Salah. Ekspresi-ekspresinya karakter-karakternya di Rev ini Setelah One Piece, Mas. cukup dekat dengan One Piece. Iya. Goresannya juga ini kuat banget Maksudnya juga sama sih. Iya sih. Tendensi untuk menggambar karakter Iya. seksi maksudnya. Iya. Di Riff belum separah Fairy Tail ya? Paling parah apa? Fairy Tail parah banget. Nah, goresannya juga bagaimana detail goresan manual yang memenuhi panel segala macam itu tuh juga mirip sekali lah sama Oda Sensei gitu. Jadi Aku nggak tahu. Ada yang bilang mereka berteman. kalau berteman harusnya sih mungkin iya. Karena ya. satu angkatan ya, Mas. Iya, satu angkatan. One Piece itu kan 96. Ini 99. Iya betul, ini 99. Nah, tapi aku tuh tidak keberatan dengan itu. Cuman dulu yang bikin aku nggak lanjut baca One Piece Rev adalah guyonnya yang garing, pelu yang kayak gitu yang pung gitu. Terus siapa namanya Haru dan lain-lainnya kalau kaget tuh nggak kesannya. Kalau One Piece tuh kagetnya bagus, nani gitu. Tapi kalau mereka tuh kayak orang blow on, gitu. Apaan sih? Terus ada bunga matahari yang bisa ngomong, apaan? Aku nggak suka jokesnya gitu. Jadi ku tinggalkan Rev untuk waktu yang sangat lama sekali sampai akhirnya. Dan berani sekali ya Mas ya, volume 1 kayak gini covernya. Iya, ini apa yang menarik? Apa yang menarik kayak gini? Pung itu. Serangga dan anjing nih. Ada karakter itu loh, aduh Ruby aku nggak gitu loh, aku nggak bisa loh. Ada Kata Daris tuh nyo ya aslinya tuh. Apa nyo gitu kan Nyo Jepang kalau atau ada masa Mas, aku enggak ini mohon maaf ya. Aku dulu ngomong sama temen kayak gitu. Emang. Astaga. Dan kami semua baca Rev kan, satu geng tuh baca Rev. Jadi nyambung. Jadi dia adu pukulin ya. Apa sih anjing kayak goblok terus. Berbalik sama Mas Bagas, aku tuh bukan cocok ya, aku menikmati joknya. Iya. Slapsticknya aku menikmati, ada karakter dengan pantat-pantat. Iya, trio perampok itu, boing gitu. Dan Rev itu beneran petualangan. Betul. Aku pribadi Kan ini kan Dragon Ball, Mas. betul sekali. Mencari apa namanya? Pecahan-pecahan. Gitu, bagian. Nah, tapi aku pribadi sih Riz pada saat baca dan ngikutin gitu, buat aku pribadi ini tuh JRPG checklist. Benar. Gitu, JRPG checklist gitu. Pedang berubah. Betul. Pedang berubah. Party nambah. Gitu. Partinya punya beda-beda. Yang mana yang sayangnya Hiro Mashima makin kesini makin berkurang caranya untuk meramu partinya tuh makin generik gitu. Makin kesini tuh makin ke judul baru maksudnya? Iya, makin judul baru kayak anu tuh partinya tuh jadi kayak disfungsional gitu loh. Jadi kali ini kan beneran musika emang buat ini. Terus perlu ada gunanya. Maskot. Sama ngancurin Darkbrink. Iya. Ada setan yang isinya Darkbrink semua. Loh, si Riku kok nggak bisa lagi? Pung, udah dihancurin sama dia. Udah hancurin. Dan itu kan memang twist-twist kayak gitu kan JRPG sekali ya. Iya. Dan mengetahui kalau Mashima itu ternyata adalah gamer. Jadi make sense. Nah, kayak anggota salah satu yang terakhir Vernika kalau nggak salah yang sihir juga itu kan perlu nggak perlu tapi pada akhirnya kita paham bahwa ya perlu nih orang ini. Nah,
endingnya di mana siapa namanya Endless itu sangat mengingatkanku sama endingnya Final Fantasy 10 Sin. Oh iya, Gitu. bener. Sangat kan pengorbanan. Gitu. Ha. Jadi nah makanya masuk kalau dia gamer. Iya. Gitu. Jadi wah ini Oh iya ya. iya. Iya. Mirip Iya, banget iya. meskipun apa Endless-nya tidak seberkarakter kayak Sin ya. Iya, Sin iya. itu kan nggak ngapa-ngapain tapi Endless itu hanya wujud aja. entitas aja. Entitas Hanya aja entitas dia aja. gitu. Oh ya, yang perang kan Regular Glove ya Haru sama siapa tuh? Lucia. Lucia ada. Lucia. Yang perang kan Haru sama Lucia Iya, kan. Mas Bagas iya. masih ingat, aku udah lupa. Iya, harus sama Lucia. Dan ini yang harus kita bahas ya, pedang. Iya, oke. gila, pedang. 10 pedang. 10 pedang. Aku tuh paling suka pada saat Musika bikin pedang. Ya itu beneran pengorbanan. Sejujurnya ya, kalau dia mati di situ perfect. Iya, tapi maksudku Riz, pada saat dia bilang Musika menyadari bahwa pantesan Haru tuh nggak mungkin punya pedang ke-10 karena Ten Commandment yang dikasih sama apa Meteor apa sih yang dikasih sama Shiba itu kan pedangnya Shiba. Ya itu specifically designed for Shiba. Iya, karena pamannya dia kakeknya dia yang bikin. Nah, berarti Haru harusnya punya pedangnya dia sendiri. Dialah yang bikin gitu. Wah, itu maksudku pakai jiwa. Ikatan perak. Gitu. Jadi Raffled kan jadinya. Raffled. Makanya 9 ke 10 itu nggak kelop. Enggak. Nah, yang 9 tuh keren banget tuh yang Sacrifice? Sacrifice. Iya. Bagus banget gila semuanya, nggak ada yang jelek desain pedangnya tuh. Iya, Dari pertama sampai terakhir sampai Raffle tuh. Itu keren sih. untuk orang yang pada zamannya juga main game. Ngelihat perubahan pedang-pedangnya dan semuanya punya kekuatan yang berbeda-beda, itu keren banget. Itu bagus sih. Bagus. Masalahku adalah bahwa distribusi pedangnya terlalu pendek. Betul, jadi ada titik di mana ketika Sacrifice udah keluar, itu kan belum mau end game ya, belum. masih jauh ya, masih cukup jauh. Nah itu jadi kayak kita udah nggak ada yang dinantikan. Karena habis itu berfokus pada kejadian yang masa lalu. Iya, maksudnya yang memutar cerita ini gitu. Karena secara device udah selesai. Tinggal nunggu. Raffle kok nggak bisa ke unlock pedang sebelum nggak bisa unlock. Kenapa? Nah itu memang buatku itu salah satu kekurangan. Tapi bukan yang gimana-gimana juga. Karena kemudian aku tersedotnya sama bagaimana misteri soal Ellie ini siapa. Misteri soal Reza itu siapa. Dan itu menurutku salah satu plot twist paling jenius yang pernah ada di komik. Betul, aku setuju itu. Oleh karena itu, dari volume awal sampai mungkin 5 atau 6 volume terakhir itu sebenarnya aku menganggap ini tuh biasa aja, Riz. Karena ya itu tadi adventure, JRPG yang ganti tempat, ketemu ganti masalah, ketemu orang dan teman, saling ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Ganti dapat device baru. Menurutku sih ini klasik karena poinnya kan sebenarnya Gale sama siapa itu berantem terus kita kayak semuanya udah terbuka, oh ternyata ayahku bukan orang jahat, tapi habis itu cerita masih panjang, masih kemana-mana nih, ketemu penari lah apalah segala macam. Nah tapi begitu ke 6 atau 5 volume terakhir di mana udah mulai main time travel yang menurutku sebenarnya udah sama Sighart kan udah dibilang dari awal bahwa poinnya tuh kuncinya adalah waktu. Sebenarnya Sighart juga nggak tahu persis barangnya seperti apa gitu. Tapi dia udah nunjukin nih. Terus kemudian di kerajaan tuh juga siapa yang menguasai waktu. Itu tuh udah dibahas. Tapi sama Hiromashima itu tuh wujud aslinya tuh apa tuh baru digambarin di 6 volume terakhir. Jadi buatku aku seneng banget karena aku pecinta sci-fi time travel. Dan rapi ya Mas ya? Rapi tapi jadi ada kesan yang nggak bisa dihindari. Tiba-tiba beralih ke sini. Ada kesan itu. Dan pada saat kita tahu persis bahwa tengkorak yang jaga makamnya Ellie itu siapa, that's the most beautiful script. Gila, aku merinding sih. Aku masih merinding aku. Gila itu. Tiap baca adegan itu Mas, nangis aku Mas. Gila, bagus banget. Nangis aku tiap baca adegan itu. Mereka. Dan itu sayangnya tidak bisa direplika Mas Ima. Astaga, ya. Itu kan dari kesederhanaan bagaimana supaya kalungnya Ellie itu jangan sampai kebaca sama Reza. Iya. Pada akhirnya kebaca, pada akhirnya itu yang membuat segala sesuatu connecting the dot.
berputar gitu. Nah, dalam teori time travel ini tuh jelas kayak siapa Riz? Terminator gitu. Jadi pada ujungnya kita tahu bahwa yang menyebabkan ini tuh kita. Iya. Pada ujungnya di masa depan nanti. Butterfly kan? Ya mungkin bukan. Paradox. Atau butterfly? Paradox. Ini paradox. Jadi teori waktu itu kan banyak ya. Jadi kamu pakai salah itu nggak masalah gitu. Dan rapi banget. Aku suka. Banget. Aku suka. Banget. Maksudku beneran sayangnya memang Hiromashima kemudian susah banget mengulangi ini. Dia pengen mengulangi tapi kelihatan try hard-nya gitu loh, Mas. Di judul lainnya. Ada yang bagus. Ada yang bagus. Kayaknya dia kalau bikin one shot lebih oke deh. Oke. Nah, Riz, efek dari Sick-Heart gila. Efek dari Aku perjalanan masih waktu, teori waktu, Sick-Heart itu tuh efeknya adalah membuat kita jadi tahu persis bahwa Ellie dan Reza ini siapa, seperti apa, sehingga kita fully convinced terhadap karakternya dan haru karena sebagai pairing. Nah, ini membuat aku sebagai pembaca tuh ngerasa Lucia tuh lagi-lagi device aja. Maksudnya padahal dia tuh perannya gede banget. Dari harusnya tuh udah dan itu kelam banget. Dia tuh benar-benar mendapatkan perilaku yang ujian cobaan yang nggak seharusnya dia dapatkan. Intinya cocok sebagai villain. Cocok banget. Tapi lagi-lagi Hiromashima itu emang nggak jago bikin villain sih. Emang gimana villainnya tuh akan selalu seperti itu. Hardener juga. Hah? Ya. Iya, maksudku. Tapi dia selalu jago bikin hero. Iya. Jadi kita gini. Kan ada komik-komik yang kita invest ke villainnya, Mas. Kayak Bleach lah. Aizen kan bukan gitu. Iya. Tapi memang untuk Hiromashima, untuk Rev, kita invest gedenya adalah ke partinya. Semua villain itu device. Betul. Tidak ada yang memorable, tidak ada yang membuat kita harus gimana. Tapi kita ke invest, kita pengen kita mendukung mereka agar menyelesaikan misinya. Dan ketika misi selesai, semua selesai dengan indah. Iya. Ini Tamatnya ya, bukan perjalanan menuju tamatnya. Emang beberapa volume terakhir agak chaos sih, tapi tamatnya satisfying. Satisfying kok. Karena di dalam pertarungan Lucia sama si Haru itu akhirnya Haru tahu bahwa ingatan bintang atau memory dust itu kan makhluk hidup yang juga punya keinginan, yang juga punya pergerakan gitu. Jadi pada saat di ending terbuka bahwa ini karena memory dust, ya kita jadi ya paham, dan memory dust-nya terbuka karena lagi-lagi Ellie gitu. Kalau bukan Ellie yang ke situ mah nggak bisa memang gitu. Emang muter nggak. Nah, aku balik lagi ya karena kelewat, tapi ada di momen yang kita bicarakan tadi bagaimana Sick-Heart tuh kemudian tahu persis bahwa astaga Ellie ternyata kamu, terus dia nangis tuh juga sebentar, ini apa ya? Tapi pada saat itu kan cinta segitiga ya, basically. Betul, basically ya. Cinta segitiga. Sebenarnya segi 4 sama Simba. Ya. basically cinta segitiga. Terus bagaimana secara perfect Hiromashima itu menggambarkan karakternya, terutama Sick-Heart dengan sangat melankolis dan melankolis. Apa sih? Apa, Mas? Aku lupa. Ya melankolis kan? Ya mungkin kali ya. Kalau aku membahasakannya melankolis ya. Sigar itu kan melankolis sekali. Dari awal karakter udah melankolis kan. Kemudian dia melankolis. Oh iya, itu dia. Ya, melankolis. Itu dia. Aku berpikir, ya. Tidak penting. Oke. Sangat melankolis ya. Lalu balik lagi, ya udah biarin aja. Aku lupa. Ya. Lalu kemudian kayaknya Hiromashima itu sangat sayang sama Sick-Heart. Lalu dia muncul di semua komiknya. Ya. Dengan bentuk yang sama dan tato yang sama. Oh, tapi bukan Sick-Heart yang ini ya? Bukan. Oke. Kalau di Vertical ada Gerard kan? Hah? Ada Gerard. Enggak tahu. Ada Jelal. Enggak tahu. Nama samaranya sebelumnya Sick Rain gitu. Aneh banget. Oh, jadi Sick-Heart itu masih dimunculkan terus ya? Kayaknya saking sayangnya. Karena semua yang udah baca Rev itu pasti insya Allah menurutku ya 80% lah akan, kalau ditanya siapa karakter favoritnya ya Sick-Heart. Aku enggak. Kalau Rev aku enggak. Siapa? Led. Oh, Led. Aku sangat senang dengan Led. Oh iya, sebelum
sebelum adegan itu mas, aku juga lihat. Ya. Sebelum adegan itu aku juga lihat. Soalnya si Guard itu menurutku time screen-nya emang nggak Emang harus segitu. emang nggak panjang gitu, emang nggak panjang. Tapi LED itu karakternya selesai ketika dia jadi manusia. Oh iya. Cuman LED itu kan basically kayak Lee-nya Naruto. Jadi memang aku seneng karakter-karakter yang emang nggak punya apa-apa selain pukul gitu. Jadi pada saat dia Tapi jadi LED naga, LED keren. keren banget. Pada saat dia jadi naga beneran, wah itu asik sih. Tapi memang karakternya Rev itu nggak ada yang sia-sia sih. Iya nggak ada. Dan semuanya itu siapa pengorbanan tuh? ya. Sudah Juga muncul lagi, keren pula. Iya. Pacaran sama mbaknya Haru. Iya, Aneh banget itu. Udah, kamu jadi adikku aja. Kurang ajar. Gitu. Aneh banget itu sumpah. Dan itu bagus pas sudah mau semua kan pengorbanan ya. Pengorbanan yang kemudian oleh Haru dibilang jangan. Kita tuh bisa menang tanpa berkorban apapun. Pada saat sudah mau motong tangannya, kalau kamu mati di sini, kamu kayak ayahku. Oh, iya juga ya. Kalau aku mati di sini, berarti aku tuh berhenti setara sama Gale Glory. Tapi kalau aku nggak mati di sini, aku kan bisa melebihi Gale. Nikahin anaknya lagi, gitu kan. Jadi asik lah. Bagaimana caranya tuh. Semuanya mengovercome tema besarnya adalah pengorbanan. Tapi Rev itu membuat pengorbanan itu nggak harus loh. Betul. Nggak harus mati. Betul. Dulu di masa lalu 50 tahun yang lalu pengorbanan dilakukan ada yang mati menurut mereka, padahal itu belum tentu senyatanya kayak yang mereka tahu. Padahal itu murni harus direkayasa gitu. Nah, tapi itu kan terjadi pada saat mereka nggak tahu harus ngapain. Nah, sekarang partinya makin kompleks, makin banyak yang bisa berpikir, makin tahu gimana caranya supaya works tanpa ada yang mati gitu. Jadi kayak itu menarik. ngobrol ya, partinya makin kompleks, nggak perlu ada yang mati. Oke. Memang begitu. Memang Rev itu gila lah, mind blowing lah. Mind blowing. Saya jadi salut dulunya tidak mau baca Rev karena penuh kekonyolan yang luar biasa. Tapi tingkat kekonyolannya tuh menurun loh. Memang. Dia sampai makin serius. Awal-awal tuh gini mas. Awal tuh kayak Dragon Ball mas. Iya. Beneran kayak ini apaan sih? Oke, aku harus ke kota. Mas, aku kalau baca volume awal juga mungkin nggak kuat kan? Juga perjuangan mas, perjuangan. Betul. Tapi pay off ketika titik baliknya adalah ketika ketemu bapaknya. Iya betul. Itu titik balik. Itu beneran sampai akhir tuh perfect. Iya bagus. Hampir perfect lah. Cacatnya itu cuman di last battle-nya yang terburu-buru. Itu pun karena ini kalau Mas Bagas nggak tahu, Mas Bagas sempat baca nggak ya? Yang di belakangnya nih loh Mas, catatan autor. Sempat baca nggak? Enggak sih. Nah, itu tuh dia salah ngitung, Mas. Halaman ya? Salah ngitung chapter. Oh. Jadi dia disediain gini chapter cukup nggak? Ditawari. Cukup. Lah, kurang. Jadi itu kurang sekitar 7 chapter. Astaga, banyak itu. Dan udah dijadwal untuk selesai kan, jadi nggak bisa 7 atau 5 chapter loh. Pokoknya itu banyak itu. Makanya kan pertarungannya jadi terkesan cepat. Satu tangkobon kan? Itu, anjir. Satu tangkobon. Makanya kan jadi agak kecepetan kan pertarungannya. Lu aku salah ngitung gitu. Betul. Berbeda sama Fairy Tail, dia malah agak terlalu panjang. 63 volume gila. Agak terlalu panjang Fairy Tail. Fairy Tail tuh nanti mungkin sama Faisal sih kita bahas. Iya. Karena sejujurnya aku nggak yakin Mas Bagas bisa baca. Bukan bisa, kuat. Karena Darius bilang repetitif. Misi, dungeon, monster, gitu-gitu terus. Ya, kita lihat nanti lah. Aku pengen ngelihat aja kayak gimana. Nah, kembali ke buat aku ya terakhir tuh adalah tentang pertarungan terakhir. Ternyata alasannya itu tadi. Jadi pertarungan terakhirnya Haru sama Lucia tuh benar-benar bukan adu mekanik, bukan adu kepercayaan dan keyakinan aja. Dan semuanya dalam bawah dan pukulan aja. Betul, cuman gitu-gitu aja gitu. Jadi menurutku sih tidak. Tapi di luar mereka apa yang terjadi itu menarik, bagaimana Ellie nggak mau beraksi, bagaimana Musika membujuk, bagaimana rekan-rekan semua yang pernah itu membantu. Itu pas keluar itu kan endgame mas. Endgame itu. Itu kayak endgame. Betul. Beneran udah di titik nadir.
semua datang untuk membantu tuh endgame banget itu. Iya. Apa kalian nyontek ya endgame ya? Nyontek ref ya? Oke. Oke, itu aja sih ya. Udah Kita mau terlalu 20 menit excited juga. bahasnya. Ya, Emang pada akhirnya emang kalau komik bagus pasti panjang. Ya. Dan Ref deserve untuk konten kayak gini tuh deserve. Kalian bisa baca di Kuratoru kalau di Jogja. Yes, kalau main aja. Kalau nggak punya komiknya, ya mencarinya juga susah. Ya. Kayaknya chance diterbitkan lagi juga susah kecuali nanti ada remake animenya mungkin ada chance untuk diterbitkan lagi. Oke. Bisa baca di Kuratoru, datang aja Kuratoru. Yes. Sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan manga lainnya. Terima kasih. Bye.